kami semuanya. Waktu kali apa yang kami lihat di bumi, kami tahu Allah kami itulah yang membuatnya, sehingga mata kami bisa mengaku ada penciptanya. Maka ada hujan, ada matahari, ada bulan, dan lebih dari itu, ada hari-hari. Hari ini sudah hari Rabu, supaya kami dapat menghitung hari-hari kami. Kami belajar juga sudah hari Rabu sejak mulai hari Senin. Kami berdoa supaya segala sesuatu yang kami mengerti ini akan menjadi dampak dalam iman kami hidup di bumi ini, mengingat bahwa Allah kami itulah yang melakukannya semuanya, sehingga kami sujud dan menyembah kepadamu. Dan bahkan hari ini kami belajar satu tema yang baru, bagaimana keturunan Adam itu, anaknya si Kain dan si Habil, mengerti mereka membawa persembahan kepadamu. Ini pengenalan kami, knowing God, bahwa perlu kami membawa persembahan kepadamu yang menciptakan langit dan bumi itu. Itulah yang kami pelajari yang baru hari ini. Beri kami dapat menangkap kalau kami belum pernah membawa persembahan kepadamu. Tetapi kenapa Adam dan Hawa dan dua anaknya mengerti ada persembahan kepada Allah, dan ada juga persembahan yang ditolak Allah, ada juga persembahan yang diterima Allah. Berkati kami waktu membaca bagian ini. Terpujilah namamu Yesus Juru Selamat kami, yang mengizinkan kami masih mengenal Allah kami lebih dalam. Di dalam Yesus kami masih hidup sampai hari ini, dan masih menikmati semua perbuatanmu di Taman Eden itu. Amin. Mari buka pasalnya keempat. Itu berbeda ya. Keempat itu Adam, anaknya dua, yang bawa apa? Persembahan. Siapa yang mengajarkan dia? Kejadian pasal 4. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Jadi dalam ayat 1 ini kita tahu bagaimana manusia yang tidak diambil dari debu tanah itu dari biologis, tetapi dia tidak lupa, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Jadi diakuinya itu. Ya, itulah. Jadi pengenalan mereka akan Allah dalam ayat 1. Apa? Allah yang memberikan anak di tengah-tengah keluarga. Itu di sini. Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Jadi masih diingatnya masa penciptaan. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Sekarang walaupun secara keluarga dia tetap mengakui bahwa aku mendapat seorang anak oleh karena pertolongan Tuhan, ya. Tuhan yang memberikannya. Betul ya? Itu yang dia di sini, knowing God. Jadi dia tahu dan dia kenal Allah. Jadi di sini langsung ada pengakuan manusia itu. Ya, bukan lahir dia karena memang sudah berkeluarga katanya. Kan enggak ya? Ya, dia lahir karena diberikan oleh Allah. Jadi masih berpikir secara teologi mereka, segala sesuatu dijadikan oleh Allah. Jadi sebenarnya setiap keluarga harus berkata, ya kalau anak ini lahir karena diberikan oleh Tuhan, gitu ya. Ya. Jadi siapa Tuhan di sini membuat manusia bisa lahir ke bumi, gitu. Knowing God ya. Ya, baik. Yang kedua, selanjutnya lahirlah Habel, anak adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba,
Kain menjadi petani. Ini sesudah berdosa itu, ya haruslah mereka berusaha supaya bisa ada makan dan minum. Jadi ada yang bertani, ada yang gembala. Sebelum kita jauh kali, mana tahu nanti saya lupa ya. Kalau gembala itu di Mesir, itulah pekerjaan yang hina, najis rupanya gembala di Mesir. Itulah makanya orang Israel yang sampai nanti di Mesir harus mereka tinggal di Gosen, karena mereka rata-rata gembala. Ya, itu tuh karena saya sudah selesai baca sampai pasal 50. Jadi knowing God itu di sini ya. Ayat 3, setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan. Ini jauh ya, kepada Tuhan. Jadi harus kita tahu kepada siapa kita beri ya. Ya, pada Tuhan. Ya, sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahan itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Nah, tadi pertanyaan kita kan mulai ya, kapan muncul ada persembahan Allah dan persembahan. Jadi sekarang kita tanya lagi bagi kita yang baru, kapan Anda merasa memberikan persembahan kepada Allah itu merupakan satu keharusan? Ini kan perkembangan knowing God. Dari mana dia tahu bahwa dia harus memberi persembahan kepada Allah? Siapa yang mengajarinya? Kedua, kalau Allah kan menciptakan langit dan bumi seluruhnya, Allah toh tidak ada kekurangan, dari dia semuanya. Tetapi kenapa hati si Kain dan si Habil ini kok aku harus memberi persembahan kepada Allahku? Ini menjadi testing dalam hati kita. Maka tadi saya ceritakan, saya belum pernah diajar orang tentang persembahan. Belum pernah sejak saya percaya. Tapi saya yang biasa mengajar persembahan kepada orang lain. Siapa yang mengajari Kain? Siapa yang mengajari Habil? Maka jawabnya Alkitab tidak menceritakan ya. Hanya seperti waktu Adam dan Hawa sudah berbuat dosa, tidak ada yang menceritakan kepadanya bahwa dia sudah telanjang. Tapi dia sendiri konsis namanya. Hati nuraninya itu berkata, itu aja kita buat dulu. Karena yang diberikan Allah tadi kepada dia itu punya hubungan dengan Allah. Jadi hati nuraninya dia merasa memberi persembahan kepada Allah. Begitukah di sini kalau teologianya? Ya. Maka saya langsung tanya, sejak Anda menjadi orang percaya, menerima Yesus, kapankah Anda merasa harus memberi persembahan kepada Allah? Karena ini sudah baru pasal 4. Jadi kalau begitu di sini kepada Allah, bukan saja Allah yang mencipta, bukan saja Allah yang berfirman, tetapi sekarang antara Allah dan manusia, aku knowing God, ku kenal Allah, bahwa si Kain ini berasal dari Allah. Begitu pengakuan di sini ya. Ya, sekarang kalau dia adalah Tuhanku, maka aku memberikan persembahan kepadanya. Begitukah? Supaya kita secara nature nanti dapat menangkap, oh ini benar ini. Ya. Jadi Adam dan Hawa, mulai si Kain sama si Habil, kok ada kesadaran mereka memberikan persembahan kepada Allah, padahal baru mereka berapa orang? 4 orang mereka. Tetapi kepada Tuhan dia beri persembahan. Kita orang Kristen mulai dari dahulu kala, zaman-zamannya sejak kita lahir sudah dibaptiskan, tapi kok nggak keluar hatiku memberi persembahan. Itulah satu. Nanti Anda bisa tanya,
Kau kapan merasa kewajiban? Kalau kita naik angkot, di dalam hati kita pasti keluar kewajiban apa? Iya, aku harus bayar ongkos. Ya itulah dia, ya, ongkos ya. Tapi kalau aku mengikut Tuhan, ya, tapi kenapa nggak sama seperti itu? Gitu. Jawabnya sederhana, karena nggak ku kenal dia. Angkot ini ku kenal dia ngisi bensin. Jadi karena pengenalan itulah makanya tidak keluar persembahan. Karena pengenalan itulah maka ada hatiku memberi persembahan kepada dia. Ku ingat kali aku mula-mula bertobat. Ya, mula-mula aku bertobat. Dari mana aku tahu persembahan, ku pikir. Karena di gereja kami, aku kan di gereja lama ya. Ya itu hanya kulete pindah-pindah aja gitu. Kalau kantong kulete nggak pernah. Ya boleh ku katakan sekali-sekalinya cuma ku taruh ke dalamnya. Kalau nggak pernah ku taruh persembahanku ke kantong kulete. Ya, tetapi waktu aku percaya, ya aku memang sudah menyadari bahwa ini Tuhanku. Gitu. Jadi boleh kita ambil teologianya di sini. Kenapa muncul persembahan si Kain sama si Habil? Ya dia menganggap Allah itu Tuhan, gitu kurasa. Ya harus ada ketaklukan kita kepadanya, gitu. Ya jadi persembahan itu menunjukkan pengakuan kita. Ya sama dengan kenek mobil, pengakuan kita bahwa mobil ini dia punya. Aku numpang di sini, harus aku bayar ongkos. Ya, oke. Jadi Anda kalau nanti waktu Anda mengkhotbahkan persembahan, bukan diajarkan, tetapi keluar dari hati manusia itu memberi persembahan kepada Allah, ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi kenal Allah di sini, pertama masih mengakui bahwa manusia ini berdatangnya dari Allah. Baru yang kedua, manusia ini menyadari bahwa Allah itu harus dihormati. Dengan demikianlah dia memberikan persembahannya kepada Allah. Aku ini dalam bidang ini belum mengerti aku. Aku hanya mengerti kalau persembahan itu untuk gereja, ya. Tapi di sini untuk siapa dia beri? Karena waktu itu kan nggak ada pendeta, nggak ada perlu gereja, maka diberikannya di sini kepada Tuhan. Ya. Jadi kalau Anda memberi, berilah kepada Tuhan. Ya, baru di sini dilanjutkannya. Ini yang menjadi kesulitan sama kita. Habel juga memberikan persembahan korban dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Saya buat di sini, kalau persembahan kita tidak beres dengan Tuhan, maka hati kita menjadi panas dan muka kita menjadi muram. Wah, berat ya. Jadi kalau anak STT ini nggak ada beres persembahannya kepada Tuhan, nggak mungkinlah dia bersuka cita. Karena ini yang diungkapkan di sini. Oh pantaslah dulu mulai aku percaya ada sukacitaku karena persembahanku sampai kepada Allah. Baik, kita lanjut ayat 6. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan murkamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Knowing God. Siapa Tuhan di sini? Allah yang mengetahui. Iya, Allah mengetahuinya. Ya, Allah mengetahui hati orang yang membawa kepada persembahan, ya. Dan diketahuinya hati orang itu bagaimana? Ya, gelisah ya, mukanya pun muram gitu ya. Ya, Allah mengetahui. Ya.
Kalau kemarin si Adam dan si Hawa, kami takut berjumpa dengan Tuhan. Kalau di sini Tuhan katakan, ya kenapa demikian katanya? Sangat panas dan mukamu muram. Apalagi yang kita tahu tentang Tuhan di sini? Kurasa satu tadi ya. Dia pakai kata dosa tadi di mana? 7. Oke. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Jadi berbuat baik itu rupanya mendatangkan sukacita. Saya ulangi. Berbuat baik itu rupanya mendatangkan sukacita. Berbuat baik itu mendatangkan sukacita. Nanti lihat saja di pergaulan Anda. Ya. Kalau Anda tidak melakukan berbuat baik, tapi teman-teman saudara yang berbuat baik, nanti lama-lama Anda yang menjadi sulit, kawan yang lain menjadi bersukacita. Ya, itu yang sini. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, di sini keluar pertama kali dalam Alkitab kata dosa. Dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Tapi dari kalimat itu, dosa di sini seperti oknum, mengintip. Tapi Alkitab belum menjelaskan bahwa ini seperti ular kemarin juga, dia tidak mengatakan itu dosa iblis. Tetapi sebagian menerjemahkan dosa di sini iblis, oknum, yang sedang mengintip, sama seperti ular itu iblis, dan juga mengintip mau menipu si Hawa. Ini sama, mau menguasai si Kain. Jadi kalau kita knowing God, Tuhan itu tahu bagaimana kita sedang diintip oleh dosa. Anda ingat itu waktu Tuhan Yesus katakan apa sama Petrus? Ya, jadi Anda taruh saja di Kejadian pasal 4 itu ayat 7. Taruh di situ Lukas berapa? Lukas 22 ayat 31. Dia pakai di situ apa istilahnya? Ya, tapi yang paling kerasa tepat di situ tidak payah atau apa namanya? Menampi. Ya, seperti gandum, ya. Jadi kita pakai di situ, lihat iblis sedang menampi gitu. Kita menampi ya, memisahkan padi dari apa namanya? Ya, dari sekamnya. Ya, jadi di sini dia mengintip, mengajak Kain berbuat dosa. Tapi di sini Simon Petrus ditampi supaya yang benar dan yang salah bisa dipisahkan. Maksudku, ini kan Allah yang sama. Kepada Kain Allah yang sama berkata ini. Dan dalam waktu Yesus datang ke dunia, hal ini diungkapkannya kepada Simon Petrus juga, ya. Ini juga kan tadi Kain berasal dari Allah, ya. Ini juga demikian. Nah, makanya Allah yang berbicara kepada si Kain ini adalah Allah yang berbicara kepada si Petrus, karena dia memperingatkan itu. Jadi kalau aku knowing God, berarti sebelum kita jatuh umumnya diperingatkan oleh Allah. Gitukah benar teologianya? Allah tidak pernah melakukan sesuatu sebelum kita diperingatkannya. Makanya kemarin waktu kami di Barong Kersap, terperanjat juga saya. Karena temanya Markus yang kita sudah pelajari itu, dosa dan surga dan neraka. Padahal orang sedang acara apa? Memberkati. Iya. Tapi kalau enggak, nanti di mana lagi kesempatan bahwa mereka tahu ada surga dan neraka. Jadi teologi yang kita harus pegang, Allah, knowing God. Allahku ini belum pernah melakukan segala sesuatu kalau dia tidak memperingatkannya, gitu. Ya, itu nanti ke belakang, itu kan terus kita nanti ya jumpa. Nanti zaman Nuh juga sama ya. Nuh katanya,
Oke, awas katanya, nanti kan kita sampai pasal 6 sampai seterusnya. Ya. Oke, kita lanjutkan. Knowing God kita di sini dosa, belum dipakainya iblis, tapi semuanya ini akan menjurus bahwa iblis, itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Lihat, iblis sedang menampi engkau. Ya. Dan aku sudah berdoa untuk kamu supaya kamu jangan menjadi jatuh, gitu ya. Di sini juga sama. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Berarti kalau kita menganalisanya, ya bisanya dia menang karena dia harus berkuasa, karena dia adalah sepeta dan segambar dengan Allah. Jadi ada kuasanya, ya. Ayat 6. Apa Anda tadi buat di situ? Knowing God-nya Allah memperingatkan, ya. Oke. Ayat 7. Allah memperingatkan, ya. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati Kain. Oke. Ayat 28. Kata Kain kepada Habil. Berarti dengan ini enggak didengarkannya, ya, dilanjutkannya. Firman Tuhan kepada Kain, kata Kain kepada Habil adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil adiknya, lalu membunuh dia. Ayat 9. Firman Tuhan kepada Kain, di manakah Habil adikmu itu? Jawabnya, adikku, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikmu? Firman Tuhan, firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat itu? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Apa yang kita tahu knowing God dalam ayat 9 dan ayat 10. Oke, kebaca. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habil? Ya. Itu ya. Di mana Habil? Lanjutnya apa? Adikmu itu. Jadi masih dibuatnya hubungan. Walaupun tadi benci kali dia, tapi di kacamata Allah, Habil itu masih adiknya, ya. Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Ya. Ya. Tahukah Anda, adakah pengenalan kita tentang Allah dalam ayat 9 itu? Ada, ya. Allah bertanya dan meminta pertanggungjawaban dalam semua apa yang kita perbuat. Bolehkah? Ya. Ya, itulah kebuat ayat 9. Nanti Anda bisa tambahin. Apa yang kita buat ayat 10 tentang knowing God? Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat itu? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Apa yang kita bisa tahu ayat 9 knowing God di sini? Kalau di rumah kita pukul adik kita, kemana dia berseru? Mak, kata gitu. Iya. Jadi Allah di sini siapa? Orang tua di sini, ya. Iya, ya. Allah di sini siapa? Iya, tempat. Ya, tempat manusia melapor apa yang diperbuat sesamanya, gitu ya, paskah? Ya, itulah dia. Ya, ayat 9. Ya, Tuhan menuntut pertanggungjawaban kepada Kain. Ayat 10, tempat. Tuhan itulah tempat pengaduan semua manusia. Ya. Ya, itulah di sini. Apakah yang telah kau perbuat itu? Darah adikmu itu berteriak. Jadi kata itu kata kerjanya. Jadi kenapa dia enggak melapor sama si Adam dan si Hawa? Di mana kedudukan orang tua di sini? Ini belajar teologi ya, Pak. Iya, ini bukan humanisme gitu ya. Ini kan belajar teologi ya, bukan humanisme. Maka kita harus berkata di dalam Alkitab lebih Allah bertanggung jawab daripada orang tua. Ya. Ya. Itu di sini.
Ya, Allah yang lebih bertanggung jawab daripada orang tua. Ya, kalau mau masuk sedikit-sedikit humanisme, karena masih bingung kali kuliah Anda belajar teologianya kan. Jadi di sini manusia melapor kepada Allah, karena dari Allah tadi dia datang. Ya, makanya di dalam cerita ini manusia melapor kepada Allah. Saya pernah dengar cerita mengenai misi di daerah Papua Nugini itu ya, Papua Nugini. Kepala suku di sana itu rupanya sudah banyak kali membunuh. Ya, sama dengan di Kalimantan Timur. Sewaktu saya ke Kalimantan Timur itu namanya ada rumah panjang, dan rumah panjang itu dihuni oleh seorang panglima. Jadi orang yang dibunuhnya semua kepalanya taruh di atas rumah. Jadi kalau kita ke rumah bisa kita hitung berapa kepala suku yang ditaklukkannya. Waktu saya ke situ, ya tapi nggak takut saya karena yang bawa saya itu kan orang sana ya. Jadi ya menjamin lah karena dia sudah orang Kristen gitu. Ditunjukkan semua. Ada waktu penterjemahan Alkitab di Irian itu di daerah Papua Nugini itu kan banyak kali suku-suku ya, suku Dani entah suku apa ya, terjadi peperangan gitu. Jadi untuk membuat terjemahan ini ditanyalah dia, bagaimana membuat terjemahan ini? Firman-Nya, apakah yang telah engkau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Nggak sanggup dia menerjemahkannya. Baru misioner ini tanya, kenapa nggak bisa kita terjemahkan ayat 10 ini? Baru dia katakan, ini berbicara kepadaku, karena kau lihat semua ini kepala manusia ada di atas rumah ini, dan Tuhan sudah menuntut aku. Nah disitulah dia bertobat, karena menurut dia dibunuhnya orang selesai. Dia tidak tahu bahwa apa yang dibuatnya kepada manusia itu Allah akan bertanya. Ya, itu maka di sini kata-katanya firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Ya, darah di sini ya mungkin rohnya ya. Ya, mungkin yang dihembuskannya tadi berteriak kembali kepada Allah. Ini yang dikatakannya. Jadi semua yang kita perbuat itu rupanya dilaporkan orang kepada Allah. Ya. Dan Allah yang bertanya kepada si Kain, Adam dan Hawa di mana kedudukannya? Maka secara alkitabiah ya orang tua tidak terlalu bertanggung jawab dalam nyawa orang, karena Allah yang memberikan nyawa kepadanya. Secara humanisme, secara manusia iya, tapi yang harus memberikan pertanggungjawaban adalah haruslah diberikannya kepada Allah itu gitu. Ya, itu makanya pengguguran juga sama halnya. Bayi-bayi yang digugurkan ya sama dengan ini. Ya, makanya dia harus memberikan pertanggungjawaban. Karena apa tadi? Karena ayat 1 kan. Ayat 1 tadi katakannya apa? Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Jadi harus ke situ dia kata. Ya, oke ya. Mari kita lanjutkan pengenalanku tentang Allah dalam ayat 9 sama dengan Kejadian pasal 3. Apa yang kau perbuat? Allah menuntut, dan sesudah itu rupanya orang melapor kepada Allah apa saja yang kita perbuat. Ya, tentu Anda ingat kali itu waktu Stefanus dibunuh. Stefanus dibunuh kan berteriak juga dia ya. Ya, apa dikatakan Stefanus? Janganlah, katanya ya. Ya, janganlah. Apa katanya? Jatuhkan hukuman kepada orang ini. Ampunilah dosa orang ini. Karena kalau tidak hal itu terjadi, maka nanti murka Allah akan turun kepada orang yang membunuh Stefanus ini. Jadi dia doakan itu. Ya, sama dengan Tuhan Yesus. Ampunilah mereka Tuhan, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau tidak nanti Allah akan menuntut dia. Nah, di sini rahasianya. Aku kenal Allah. Ya, baik kita lanjut ke 11. Maka sekarang terkutuklah engkau. Kemarin Allah belum mengutuk manusia. Apa yang dikutuknya kemarin? Tanah saja ya. Ya.
Ini manusia sudah dikutuk. Kan begitu? Maka sekarang terkutuklah engkau. Ini manusia yang sudah dikutuk. Terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Wow. Jadi bolehkah kita lanjutkan sedikit? Kalau begitu sering nasib orang tergantung kepada apa yang dibuatnya kepada orang lain, gitu Pak? Benarkah eksegesiku itu? Nasib orang itu tergantung kepada apa yang dia buat kepada orang lain. Di sini karena dia membunuh si Habil, maka terkutuklah dia. Kutukannya apa? Karena setiap kali terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Tapi kalau ini ayat 11 belum bisa Anda belum bisa Anda tafsirkan kali terlalu jauh. Karena kalau ada darah orang yang tidak bersalah, maka daerah itu menjadi terkutuk. Makanya tidak boleh darah orang yang tidak bersalah, ya harus diberikan persembahan kepada Allah. Tapi kalau kita lihat di sini tadi, ya katanya, maka sekarang terkutuklah engkau. Maka saya tanya, apakah di sini bisa kita mengerti tindakan kita kepada orang lain akan mendatangkan kutuk bagi kita? Ini menjadi renungan kita karena Allah, knowing God, Allah yang mengutuk siapa? Kain. Betul. Karena dibunuhnya si Habil. Ya. Jadi tindakannya dalam dosa, ya. Sekarang bisa lagi kita masuk karena kan doktrin itu berbicara juga tentang dosa, ya. Sin namanya. Dosa manusia tadi permulaan hanya jangan makan buah ini. Makannya kan gitu ya. Sekarang di mana lagi dosa manusia? Iya, daripada sesama manusia. Dibunuhnya lah si Habil. Barulah Allah lagi mengatakan kata kutuk. Jadi adakah sangkut pautnya? Supaya waktu kita mengakukan dosa kita tahu seberapa banyak kita membuat orang menderita. Dan sebanyak penderitaannya itu, maka aku akan mendapat kutuknya. Jadi waktu mengatakan dosa itu kita langsung tahu, inilah makanya terkutuk gitu. Ya. Itulah di sini. Knowing God. Jadi pikiran kita bukan Allah mengasihi saja, ya. Bukan Allah memberkati saja. Tapi rupanya Allah juga yang mengutuk. Bukan setan yang mengutuk. Jangan pula nanti kita marahi setan, kau tiap hari mengganggu aku. Bukan. Ya, karena di sini Allah yang memberikan kutuk kepada mereka. Ya, oke, kita lanjutkan. Mana tahu bisa selesai sampai ini satu pose kita. Oke, sudah ya. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberi hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Tambah tanah lagi tidak diberkati. Kita lanjut lagi. Tapi tadi kita belum Oke, kita lanjutkan saja. Nanti kita ambil lagi kesempatan. 13. Kata Kain pada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Ya, kemarin Adam berbuat dosa, langsung lagi dia berbuat pembelaannya, dibuatnya lagi bajunya, ya. Di sini pun dia terlalu berat Tuhan, nggak sanggup aku memikulnya, gitu ya. Ya, inilah manusia dengan Allah. Akhirnya ayat 14. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu. Itulah yang dia paling takutkan. Tersembunyi dari Allah. Ya, itu yang dia paling takutkan. Seorang pelarian dan menggembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Saya buat di sini catatan saya yang sangat sederhana. Itu ada kesadaran dalam hidupnya Kain, bahaya akan menimpa dirinya. Mungkin dibayangkannya bagaimana dia menuntun Habil,
Nanti waktu Habil dibunuhnya. Jadi jangan-jangan aku juga sudah memiliki kesadaran, ya nanti orang akan membunuh aku sebagaimana aku telah membunuh si Habil. Maka di sini ada kesadarannya, ketakutannya, ya. Iya, ada kesadaran. Baru 15. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Apa yang kita tahu dari 15 ini? Kalau dibandingkan dengan ayat 21 pasal 3, ya Tuhan membuat cap di dahinya si Kain supaya jangan dia dibunuh. Tentu ditanya orang juga, siapa yang membunuh Kain nanti? Kan baru mereka berdua gitu ya. Kan si Kain sama si Habil baru. Ya mungkin dalam cerita ini ya orang itu katakan ya sudah ramai manusia tapi tidak diungkapkan dalam cerita ini. Atau yang lebih dalam, pohon-pohon itu pun sudah menjadi manusia begitu ya. Iya, pohon-pohon itu pun sudah menjadi manusia. Ya, nah, makanya Tuhan taruh cap di dalam dahinya, janganlah Kain ini dibunuh. Sama dengan pasal 3 ayat 21. Allah memberikan baju kepada si Kain, si Adam dan Hawa. Di sini dikasih Tuhan juga cap supaya jangan dia dibunuh karena kesadarannya bahwa nanti barang siapa yang berjumpa dengan mereka, orang lain akan membunuh dia. Jadi secara humanisme kita punya kesadaran ada bahaya menimpa kita karena kita sudah melihat bagaimana kita menimpakan bahaya kepada orang lain. Ini nggak bisa dibohongi. Jadi kalau Anda nanti masuk ilmu jiwa, secara kejiwaan Alkitab mengungkapkan itu. Apa alasannya persembahan si Kain ditolak? Apa alasannya persembahan si Habil kok diterima? Saya hanya buat di sini ada rupanya di surat Ibrani pasal 11 kurasakah. Habil itu diterima karena iman katanya. Begitukah? Pasal 11 ayat 4. Ya, jadi ada dua sifat Habil dalam Ibrani 11 ini. Ada dua di sini terjadi. Pertama kali tadi apa? Sesudah dia mati, jadi orang mati itu masih bisa berbicara. Kepada si Kain dia berbicara atau kepada si Adam? Iya, kepada Allah. Sudah pas. Jangan pula nanti nenek moyang Anda bicara sama saudara kan? Ya, kan kita harus luaskan sedikit pengertian kita karena kita orang Batak ini kan apa namanya ya? Orang mati itu masih dekat kali dengan orang yang hidup ya. Ya, jadi kita sudah sekolah tapi nggak nanti dapat, kita kan rugi. Karena iman, Habil telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Jadi dibandingkannya. Jadi karena iman. Ya bagaimana nanti Anda mengeksegesinya tidak tahu ya. Tapi satu perkataan karena iman. Berarti si Habil ini ada imannya waktu dia memberikan persembahan kepada Allah, maka persembahannya itu diterima. Apa di sini iman tidak diuraikan kali. Tentu nanti waktu Anda baca buku Anda yang tebal itu pasti diuraikannya di situ. Iman di sini pasti ada hubungannya dengan pasal 3 ayat 21 waktu dilihat si Adam dan si Hawa, apa yang dibuat Allah? Disembelihnya apa namanya? Domba, baru itu diberikannya. Baru si Adam dan si Hawa mengajarkan ini kepada kedua anaknya ini. Persembahan yang berkenan kepada Allah karena apa yang dibuat Allah itu ditiru oleh si Habil, tapi tidak ditiru oleh si Kain. Jadi Adam dan Hawa menceritakan apa yang diperbuat Allah kepada dia waktu dia menyembelih pasal 3 ayat 21 itu, waktu baju yang dibuat oleh Allah
Itulah orang Injili tafsirkan. Ya, makanya dikatakan oleh bapak-bapak leluhur yang beriman di dalam Ibrani pasal 11 ini, karena imanlah maka Habil diterima persembahannya. Ya. Ini nanti sangkut pautnya kepada persembahan Yesus. Kita kan tidak mengerti kali Yesus persembahan, atau mengerti? Nanti kita akan jumpa Kejadian pasal 12. Maka kita terus baca ini. Kejadian 22. Abraham mempersembahkan Ishak. Ya, persembahan yang diterima oleh Allah. Jadi Yesus itulah persembahan yang diterima oleh Allah. Maka kita pun diterima oleh Allah. Kalau persembahan kita ditolak, maka kita pun ditolak. Kalau belum sampai kali ke situ, nanti cobalah. Karena Allah membuat persembahan untuk dirinya sendiri. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ini persembahan. Jadi kalau Anda hanya tahu secara teologi Yesus juru selamat, baiklah. Tapi di dalam kitab Kejadian, Yesus itulah persembahan yang diterima oleh Allah. Itu diuraikan nanti dalam surat Ibrani. Ya. Nanti kalau kita sampai ke situ boleh. Jadi orang yang persembahannya diterima oleh Allah, maka orangnya pun diterima oleh Allah. Ya. Hanya nanti muncul langsung pertanyaan kita, kenapa di sini Habil orang baik kok dibunuh oleh si Kain? Ya, maka dalam Alkitab saya inilah yang pertama martir di dalam Alkitab, orang yang baik. Nanti terakhir yang baik mati, itulah Tuhan Yesus. Ya. Dia tidak bersalah, tapi dia yang menderita gitu. Oke, saya ulang supaya jangan jauh. Jadi persembahan si Habil ini kenapa diterima? Karena dilakukannya berdasarkan iman. Dari mana imannya? Dari Kejadian pasal 3 ayat 21. Maka korban persembahan itu haruslah binatang dengan lemak-lemaknya. Ini melambangkan persembahan hidup. Di kemudian hari Yesuslah korban persembahan. Maka setiap orang yang menerima Yesus sebagai korban persembahan, maka dia diterima oleh Allah. Oke, sudah ya? Berarti kita mendekati Allah dari segi korban persembahan. Jadi si Kain ini bagaimana? Ya. Tadi pun sudah diperingatkan Allah, ya Kain, dosa sudah mengintip, didengarkannya enggak? Enggak. Maka si Kain ini walaupun dikasih tahu Adam dan Hawa, enggak didengarkannya. Iya, enggak didengarkannya. Kepada Allah pun enggak didengarkannya, apalagi sama Adam dan Hawa. Makanya persembahannya ditolak. Akhirnya apalagi terjadi? Orangnya pun ditolak. Apalagi terjadi? Ya, murkalah hatinya, muramlah mukanya. Apalagi? Iya, dibunuhnya lah si Habil itu. Jadi antara si Kain dan si Habil, apa persoalan mereka? Tanah warisan leluhur. Apa yang menjadi permasalahan? Iya ya, hubungan mereka dengan Allah ya. Iya. Maka nanti di sini pun adanya marah satu dengan yang lain karena kawannya bagus imannya, dia nggak bagus imannya, jadi dia susah terus. Kawan ini nggak susah, jadi benci dia sama dia. Itu nanti akan terjadi. Iya. Karena kawan ini maju imannya, dia apapun dikatakan Allah nggak didengarkannya, apapun dikatakan oleh manusia nggak didengarkannya. Mukanya tiap hari saja muram, kemana-mana dia marah-marah. Ya orang udah ngerti, rupanya kawan ini hubungannya dengan Tuhan yang nggak cocok. Bukan hubungannya dengan sesama manusia. Bukan Kain, bukan Habil yang salah. Siapa yang salah? Iya, Kainnya yang salah dengan Allah. Iya, makanya ada cakap baru begini. Iya, kucing yang mengambil ikan di lemari, kambingnya yang dipukuli. Iya, si Kainnya hubungannya dengan Allah yang nggak baik. Iya, orang baik yang dia ke situ dilampiaskannya.
Jadi bisa Anda menderita karena Anda berbuat baik. Itu dalam 1 Petrus ya. Kalau Tuhan berkehendak, itu merupakan kasih karunia. Maka Habil di sini mendapat kasih karunia. Dia berbuat baik kepada Allah, tapi dibenci oleh si Kain. Kenapa dibenci si Kain? Karena si Kainnya ditolak oleh Allah. Kepada Allah dia marah. Tapi siapa dibunuhnya? Iya, yang berkenan kepada Allah tadi, itu yang menderita, bukan karena salahnya. Maka itulah kasih karunia sesuai dengan 1 Petrus yang kita sudah pelajari. Inilah gambaran Yesus nanti waktu dia mati di kayu salib. Ada yang ditanyakan sampai di sini kah? Jadi jangan nanti heran, Anda yang baik akan menderita oleh kawan yang jahat. Itulah nanti terjadi. Semua akan terjadi. Ya. Antara si Kain sama si Habil. Ya, jadi kita sudah diajari, aku knowing God, aku kenal Allah. Karena itu dari satu sisi hari ini aku harus belajar apa? Persembahan. Harus kuberi persembahanku itu. Dari mana datangnya? Dari hatiku sendiri. Adakah di sini sedang si Kain? Dosa sedang mengintip. Tapi Tuhan katakan apa? Engkau harus berkuasa katanya, jangan pula kita tanggung-tanggung. Dan Tuhan juga tahu dosa sedang mengintip, sama dengan si Petrus tadi kan, tahu bahwa dia sedang ditampi oleh iblis. Jadi boleh juga kita katakan, aku nggak takut kepada iblis. Kenapa? Tuhan kan tahu. Ya, apa yang sedang terjadi. Tuhan tahu. Kan gitu. Karena kita sedang belajar doktrin tentang Allah. Tuhan tahu. Apa tahu? Apa yang dibuat si Kain kepada si Habil? Si Habil melapor sama Tuhan. Jadi orang mati bisa berhubungan dengan penciptanya, tapi tidak bisa berhubungan dengan si Adam. Kan nggak sama si Adam dia melaporkan. Oh Adam, Bapak ini Kain ini sudah jahat kan? Enggak. Karena nggak bisa dia berkomunikasi dengan orang hidup. Ya, tetapi dengan Allah penciptanya bisa dia berkomunikasi. Ada mau ditanyakan? Tapi inilah Allah yang kita kenal. Kan kita buat judulnya Knowing God. Jadi dengan itu waktu Anda membacanya nanti Anda bisa lebih jauh ya. Ya. Ada mau ditanyakan, sudah bisa kita pause sebentar. Nggak ada? Jadi semua di sini masuk ke tadi, aku mau buka kalau kami di Selandia Baru itu baik sekali kurasa. Nggak pernah kita nggak akan ditanya kawan kita, how are you today? What are you doing? Dan itu nggak bisa dijawab, I am fine, nggak bisa. Nggak bisa, harus kita ceritakan. Setidaknya aku tadi malam tidak bisa tidur karena minum kopi. Bisa begitu, tapi nggak bisa how are you? I'm fine, nggak bisa kayak gitu. Harus dijelaskan apa yang baik itu, gitu kami di sana. Ya baru kita ceritakan, aku tadi malam ceritakan kan, aku tadi malam baca Kejadian pasal 4 membuat aku nggak bisa tidur, gitu. Itulah maksudnya. Ya jadi kalau kita di sini, bagaimana nak? Baik. Kan begitu kira-kira ya. Nah ini tidak menolong dia, walaupun dia dosa sedang mengintip. Lebih baik kita berguyon. Aku ingat waktu kelas kita, hei Kain, dosa mengintip, bagaimana kau rasa? Kau pikir aku sedang diintip dosa ya? Enggak, kita kan bersahabat, mana tahu. Aku wakil Allah sedang bercerita kepadamu karena mukamu kulihat biasanya kau suka cita, hari ini kau nggak bersuka cita. Iyalah, karena PR ku pun nggak selesai. Ya makanya aku diam aja. Ya bisa. Ya, tapi itu yang dimaksudkannya dalam pasal 4 ini. Karena Allah sudah turun kepada situasi manusia. Ya, jadi boleh juga Anda kata, oh, aku pasal 4 ini kan kesanku Allah turun ke dalam situasi manusia. Dalam pasal 4 ini I'm knowing God. Allah turun kepada situasi manusia. Iya, situasi manusia di sini bagaimana? Kan sudah bisa Anda ceritakannya.
Ada yang diintip oleh iblis kan gitu. Ada manusia di sini persembahannya nggak diterima oleh Allah, hatinya menjadi ini. Apalagi di sini, dimarahinya saudaranya. Wah, hebat juga ya. Ya, makanya kasih persaudaraan itu terbatas. Kasih di dalam Allah baru tidak terbatas. Nggak ada salahnya si Habil secara mereka dua bersaudara. Iya. Ya, bisa ya? Jadi berapa Allah yang Anda tahu dalam pasal 4? I'm knowing God. Ya, ayat 1 apa? Ya, aku tahu Allah memberikan keturunan dari keluarga si Adam dan si Hawa. Dan mana kau tahu? Karena dibuatnya namanya si Kain. Apa arti Kain? Kenapa dibuatnya namanya Kain? Iya, Kain artinya dia lahir karena pertolongan Tuhan. Untunglah ulangi. Kupikir Anda sudah tahu, rupanya belum tahu. Ya. Itulah makanya namanya si Kain. Karena pertolongan Tuhan dia bisa lahir ke bumi. Di sini ada namanya Kain. Ada pernah dengar nama Kain di bumi ini? Kenapa coba? Ya, karena semua manusia membuat nama yang baik. Tapi nggak terjadi yang baik. Nama Judas pun nggak jumpa aku, nama Kain pun nggak pernah aku jumpa. Selama aku ngajar di SMA lah, di mana-mana nggak ada nama Kain. Apalagi ketua Natal nggak pernah namanya si Kain. Iya, kalau ketua Natal dibuat namanya si Kain kan lumayan, orang kan terkejut. Oh, si Kain ketua nama Natal kami. Ya, karena artinya itu karena pertolongan Tuhan baru dia lahir, kan iman itu kan. Makanya si Adam dan si Hawa beriman dalam anaknya ini lahir. Hanya anak yang diimaninya ini rupanya nggak menerima. Ya, nggak beriman karena anaknya si Habil. Entah apa artinya si Habil, nanti Anda pelajari lagi ya kan, bisa ya. Oh, itu yang beriman. Padahal nama si Kain itu karena iman lah, makanya dibuat namanya si Kain, karena pertolongan Allah lah. Ya, itulah maksud tadi. Jadi ya, maka apa yang dimasukkan di situ kalau demikian? Ya, nama tidak mempengaruhi Allah yang bisa membuat beriman gitu. Ya, aku dulu sering kali ayat pajujuran namanya Ibu Tuhan do. Oh, sungguh do ayat pajujuranku gitu. Tahu ayat pajujuran waktu CD. Jadi pendeta-pendeta kasih ayat-ayat pajujuran namanya, ayat sama dia gitu. Dipegangnya kali seperti jimat. Dan nggak ada satu pun dibuatnya cerita Kain di dalam ayat pajujuran itu, semua yang baik-baik. Nah, ini yang kita mau lihat gitu ya. Baik, ada yang mau kita tanya lagi? Coba ceritakan apa yang Allah Anda tahu dalam ayat 4 tadi, pasal 4. Apalagi coba, 1, 2. Allah tahu isi hati si Kain ya. Ya, apalagi? Knowing God. Iya, Allah itu memperingatkan sebelum hal terjadi. Ya, kalau bahasa Inggrisnya warning ya. Allah mewarning kita ya. Oke, apa lagi? Iya, Allah itu bertanggung jawab terhadap semua yang diceritakannya. Hei Kain, di mana Habil? Gembala yang baik, kalau ada yang hilang dicarinya. Itu kan Yohanes pasal 10 ya. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik. Kalau ada yang hilang dicarinya. Hilang si Habil. Siapa yang buat hilang? Ya si Kain. Nah, makanya di mana si Habil katanya. Allah yang bertanggung jawab dalam hidup manusia itu ya. Makanya orang akan melapor kepada Allah. Nanti jumpa kita juga kembali, ada nanti orang melapor kepada Allah. Kita baca lagi ke belakang itu ya. Oke, cukup kah?